Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghadap ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan menceritakan tentang mimpi yang ia alami pada malam harinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini dengan firman-Nya, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf mengatakan kepada saya, wahai ayahku, sebenarnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya mengatakan, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Yusuf ayat 4-5. Nabi Yakub memang menaruh rasa sayang yang berlebih kepada Yusuf dan Bunyamin, dua anaknya yang lahir dari istrinya yang bernama Rahil. Bunyamin adalah anak bungsu yang ditinggalkan ibunya sewaktu-waktu setelah ia lahir. Itulah sebabnya Nabi Yakub alaihissalam memberikan kasih sayang yang besar terhadapnya. Begitu pula dengan Yusuf. Setelah beliau menceritakan mimpinya, semakin bertambahlah kecintaan Nabi Yakub alaihissalam kepadanya. Tetapi semua itu membuat saudara-saudara mereka menaruh kedengkian dan kebencian yang membara. Suatu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul, kecuali Bunyamin, membicarakan tentang tindakan ayah mereka. Nabi Yakub alaihissalam membedakan kasih yang diantara anak-anaknya. Dalam anggapan mereka, Nabi Yakub telah bertindak tidak adil. Musyawarah mereka itu menghasilkan keputusan bahwa Yusuf harus dilenyapkan dari rumah bapaknya agar bapaknya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Yusuf bukan hendak dibunuh, melainkan dibuang saja ke tempat yang jauh. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya untuk meminta izin hendak membawa Yusuf bermain ke suatu tempat. Pada mulanya Nabi Yakub tidak mengizinkan permohonan mereka, tetapi dengan bujukan dan desakan mereka serta janji untuk benar-benar menjaga Yusuf selama perjalanan, akhirnya bapaknya mengizinkannya juga. Kemudian mereka membawa Yusuf alaihissalam pergi ke suatu tempat yang jauh. Mereka telah sepakat untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, dan rencana itu akhirnya mereka laksanakan juga. Lalu mereka semua pulang ke rumah bapaknya sambil berpura-pura menangis. Mereka berkata, hai bapak kami, sesungguhnya kami datang membawa berita duka tentang Yusuf, yakni ketika kami sedang bermain dengannya di suatu tempat, tiba-tiba datang seekor serigala dan langsung menerkam Yusuf. Barangkali engkau tidak percaya, meskipun kami telah berkata sebenarnya seperti yang diceritakan dalam Quran Surat Yusuf ayat 16-18. Nabi Yusuf tidak celaka karena sumur itu ternyata tidak banyak berair. Ketika datang musafir yang mengambil air dari sumur itu, Nabi Yusuf yang masih kecil menggantung pada tali timbanya dan naiklah ia ke atas. Sang musafir terkejut. Ia mengamati Nabi Yusuf seraya berkata, aduhai, alangkah gembiranya kita memperoleh anak yang rupawan ini. Musafir itu adalah seorang pedagang. Maka dibawanya ke negeri Mesir, kemudian dijual kepada pembesar Mesir. Di sana yang gembira memperoleh anak yang rupawan seperti Yusuf, karena dia kebetulan tidak mempunyai seorang anak. Maka Nabi Yusuf diambil sebagai anak angkatnya. Siti Zulaiha, ibu angkat Yusuf, amat menyayangi anak angkatnya itu. Setelah Yusuf menjadi dewasa, wajahnya yang tampan, gagah, dan sangat menarik hati orang yang melihatnya. Siti Zulaiha yang menjadi ibu angkatnya menaruh cinta kepadanya. Pada suatu hari, Siti Zulaiha membujuk Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkannya kamar Yusuf dan dikunci pintunya. Melihat itu, Nabi Yusuf alaihissalam berpaling. Maka dengan ketakutan, Nabi Yusuf segera berlari membuka pintu kamar.
Tetapi Siti Zulaiha berhasil menarik baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Koyaklah baju itu persis di depan pintu. Pada waktu itu, suami Siti Zulaiha datang menuju kamar Yusuf. Melihat itu, karena takut kepada suaminya, Siti Zulaiha segera berkata, "Bagaimana balasan kepada orang yang akan jahat terhadap istrimu?" Sang pembesar berkata, "Ia harus segera dimasukkan ke penjara." Berkata Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf ayat 26-27, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Ketika dibuktikan baju Nabi Yusuf koyak di belakang, maka Siti Zulaiha bersalah dan suaminya yang bijaksana memaafkannya. Ternyata berita itu sudah menyebar di luar istana dan menjadi bahan pembicaraan penduduk. Maka tak kala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu." Maka tak kala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.